Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nurul Hidayatullah, CGP Angkatan 10, SD Negeri Purworejo, Kabupaten Kendal. Kali ini saya bersama rekan sejawat guru saya yang bernama Ibu Duyanti Novi Utami, guru kelas 5 SD Negeri Purworejo, Kabupaten Kendal. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam Pak Muhid. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Andi? Alhamdulillah baik Pak Muhid. Alhamdulillah Bu Andi. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Andi ya. Nah sebelum nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang akan Bu Andi laksanakan di kelas, ataupun sebelum saya melakukan observasi di kelasnya Bu Andi. Dalam percakapan pra-observasi ini Bu Andi, tujuannya dilakukan supervisi yaitu untuk yang pertama mengetahui dan juga mengevaluasi tentang berjalannya proses pembelajaran yang Bu Andi lakukan di kelas, dan melakukan persiapan awal sebelum nanti Bu Andi melakukan kegiatan pembelajaran agar Bu Andi bisa lebih siap, dipercaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang baik, yang efektif bagi murid-murid Bu Andi di kelas. Pada kesempatan kali ini Bu Andi ada beberapa tujuan atau pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Andi. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bu Andi. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai Bu Andi dalam pembelajaran besok ini Bu Andi? Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu mengambil mapel matematika tentang mengenal bilangan cacah sampai ribuan. Nah, di sini diharapkan siswa dapat menghitung jumlah barang dari sekelompok barang yang biasa dia beli dan jual dengan benar. Baik Bu Andi, berarti hanya ada satu tujuan pembelajaran pada besok ini. Baik Bu Andi, selanjutnya kira-kira menurut Bu Andi area perkembangan apa yang ingin Bu Andi observasi atau ingin Bu Andi capai dalam proses pembelajaran di kelas nanti Bu Andi? Untuk area perkembangan yang akan dicapai itu diharapkan nanti anak-anak setelah mengenal bilangan ribuan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di kegiatan jual beli yang dilakukan. Baik, kemudian Bu Andi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut Bu Andi, kira-kira rancangan pembelajaran yang akan Bu Andi lakukan ataupun strategi yang nantinya akan dilakukan Bu Andi dalam pembelajaran tersebut apa Bu? Untuk strategi pembelajarannya melihat dari karakter siswa kelas 5 itu yang aktif. Nah, saya akan melaksanakan strategi pembelajaran yaitu bermain peran, ada jual beli di situ. Nah, setelah bermain peran ada yang jual dan beli, nanti diharapkan anak-anak mampu melaksanakan kegiatan dapat menghitung jumlah barang yang mereka pilih dan juga mereka ambil melalui kegiatan tersebut. Baik Bu Andi, kira-kira Bu Andi dalam melaksanakan strategi pembelajaran tersebut Bu Andi, metodenya kira-kira metode apa yang akan digunakan dan medianya Bu Andi yang akan dilakukan besok ketika pembelajaran di kelas apa Bu Andi? Untuk metodenya tadi karena siswa dituntut bermain aktif, nah itu tadi bermain peran. Untuk medianya nanti anak-anak saya minta untuk membawa brosur harga dari rumah. Nah itu nanti memilih barang yang akan mereka beli, lalu menghitung jumlah barang yang sudah mereka beli dan yang akan mereka bayarkan uangnya sejumlah. Oke, bagus Bu Andi. Kira-kira Bu Andi akan melaksanakan pembelajaran tersebut hari apa Bu Andi? Tanggalnya kapan atau jam berapa? Untuk waktu pelaksanaannya itu sesuai dengan jadwal pelajaran. Kebetulan untuk jadwal pelajaran matematika itu di minggu depan, hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 di jam pertama sampai jam ketiga. Baik, terima kasih Bu Andi. Nanti insya Allah pada tanggal tersebut saya akan masuk kelas Bu Andi untuk melakukan supervisi, melihat dan mencatat hal penting
yang dilakukan selama proses pembelajaran. Dan nanti setelah kegiatan ini Bu Anti, kita akan melakukan percakapan pasca observasi, dan insya Allah nanti akan didampingi oleh pengajar praktek CGP Angkatan 10 di kelompok saya. Nah Bu Anti, kira-kira menurut Bu Anti dari percakapan kita ini Bu Anti, hal-hal apa yang Bu Anti dapatkan dan bagaimana perasaan Bu Anti saat ini Bu Anti? Melalui percakapan ini saya merasa lebih siap sebelum melaksanakan pembelajaran dan juga lebih percaya diri untuk menghadapi dan memberikan pembelajaran kepada murid. Dan juga nanti diharapkan pembelajaran yang saya sampaikan dapat mengena di murid dan dapat tersampaikan dengan baik. Baik Bu Anti, terima kasih Bu Anti sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan pra-observasi ini. Semoga senantiasa menambah ilmu dan keberkahan bagi kita semuanya. Baik, demikian percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu pada saat observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bu Anti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kemarin kita sudah belajar tentang angka bilangan sampai dengan ribuan. Anak-anak juga sudah bisa menuliskan nama pembelajarannya. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar operasi. Ada
meluangkan waktu di sesi ini setelah Bu Anti melaksanakan praktek pembelajaran kali ini. Kira-kira bagaimana kabarnya untuk kemarin praktek pembelajaran? Saya merasa senang sekali, tapi saya ada beberapa hal waktu kemarin di supervisi itu ada yang perlu diperbaiki. Oke, nanti Bu Anti sudah melakukan refleksi setelah pembelajaran. Untuk langkah pertama dalam sesi percakapan kali ini, mari kita menyamakan tujuan dulu Bu Anti terkait percakapan kali ini. Kira-kira fokus tujuan dari percakapan ini menurut Bu Anti apa? Ya, harapan saya itu fokus kita kali ini terkait dengan tantangan utama yang saya hadapi setelah supervisi. Oh, tantangan utama. Nah, kalau boleh saya tahu untuk tantangan utamanya ketika kemarin praktek pembelajaran kira-kira apa? Jadi kemarin saat praktik pembelajaran itu saya merasa waktu untuk mengatur waktu di kelas itu kurang lebih. Jadi ada yang menurut saya aktivitasnya membutuhkan waktu yang cepat, ada yang lambat. Jadi seperti kita. Oke. Kemudian langkah berikutnya mari kita identifikasi bersama terkait tantangan tadi. Saya ingin tahu kira-kira menurut Bu Anti di kegiatan mana yang lebih spesifik berarti yang alokasi waktunya mungkin kurang atau terlalu cepat itu kira-kira yang Jadi kemarin saat pembelajaran saya kan anak-anak saya minta untuk bermain peran. Nah di situ saat bermain peran secara berkelompok saya merasa alokasi waktu saat bermain peran itu tidak cukup, dan saat pelaksanaannya juga terasa lama. Oke, jadi itu sebagai catatan Bu Anti untuk nanti ke depan bisa diperbaiki lagi. Baik, untuk rencana berikutnya Bu Anti terkait tadi kan sudah tujuan dari percakapannya apa, identifikasi masalahnya sudah ketemu apa, kira-kira rencana aksinya Bu Anti untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya apa? Ya, mungkin saya akan lebih menata lagi jadwalnya supaya lebih detail alokasi waktunya, dan saya akan memberikan batasan waktu di kegiatan-kegiatannya itu berapa lama. Baik, menurut saya itu salah satu langkah terbaik yang bisa Bu Anti lakukan. Untuk selanjutnya Bu Anti, tindak lanjut yang dilakukan dengan bertanggung jawab dari rencana aksi Bu Anti tadi, kira-kira untuk mengimplementasikannya dalam kelas berikutnya itu Saya akan mengatur jadwal di waktunya supaya lebih rinci lagi Pak Muhib, terutama untuk timingnya di setiap aktivitas itu. Dan saya akan lebih coba untuk bicara lebih singkat dan lebih jelas. Oke, itu menurut saya juga strategi yang baik yang bisa Bu Anti lakukan kedepannya. Baik Bu Anti, semoga rencana yang akan dilaksanakan Bu Anti dapat berjalan lancar, sukses, sehingga kedepannya pembelajaran yang Bu Anti laksanakan bisa lebih efektif, efisien, dan bisa mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Kira-kira ada yang perlu dibahas lagi Bu Anti pada percakapan ini? Sudah cukup Pak Muhib. Terima kasih banyak untuk bimbingannya. Oke, kalau seperti itu saya hanya bisa memberikan dukungan bahwa Bu Anti yakin bisa dan pasti bisa untuk melaksanakannya sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk mengembangkan diri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bu Anti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anti, gimana perasaannya Bu Anti habis coaching sama Pak Muhib? Ya, senang Bu, karena kemarin kan sempat jadi tahu kekurangan dan kelebihan
kelebihan yang perlu saya perbaiki lagi di pembelajaran saya. Waktu itu pas observasi sama Pak Muhib di kelas 5. 5 itu pelajaran apa sih? Pelajaran matematika. Matematika dan memakai metode peran. Materinya tentang apa boleh tahu? Tentang mengenal bilangan lebih 10 ribuan. Berarti kayak peran di Bank. bank ya, Iya. Bank. Itu mereka kekurangan waktu berarti kan otomatis mereka asik dengan apa yang mereka perankan. Ya. Itu berarti sudah sangat bagus sekali untuk pembelajarannya. Nah, untuk evaluasinya itu apakah mereka asik hanya dengan perannya, tapi pembelajarannya sendiri bagaimana menurut Bu Anti? Apakah mereka paham dengan materi yang disampaikan? Ya. Alhamdulillah dengan bermain peran kan yang saya fokuskan itu kemarin terkait anak bisa menuliskan bilangannya, misal bilangan ribuan seperti itu. Karena anak kan sebelum ke teller menyetorkan uangnya itu menulis dulu nominal uangnya, dan juga setelah itu anak belajar menghitung ribuan angka ribuan gitu. Nah, kemarin memang banyak yang sudah sudah tercapai dari itu. Hanya saja ada beberapa anak yang kesulitan untuk nilai itu Bu, karena belum tahu di bank itu bagaimana, biasanya kan orang tuanya yang menulis. Nah, itu misal terbilangnya sama nominal angkanya itu terbalik-balik kolomnya, benarnya seperti itu. Terus tadi kan solusinya karena emang kekurangan waktu, akhirnya kan Bu Anti ingin lebih mempersiapkan lagi itu jeda atau waktunya dengan cara Bu Anti sendiri itu menjadi timer. Nah itu solusi itu kemarin berasal dari inisiatif sendiri atau Bu Anti pernah melihat dari mana atau sharing dengan teman gitu? Oh iya, sebelumnya memang sudah pernah seperti itu juga dengan coaching sama Pak Yos dan juga supervisi sama Pak Budi. Nah itu sebelumnya itu masukan dari Pak Yos juga, dan ini inisiatif saya sendiri setelah di pembelajaran yang ini selanjutnya. Berarti bagus sekali Pak Muhib, karena dari pertanyaan-pertanyaan Pak Muhib, walaupun Bu Anti itu dapatnya dari rekan sejawat, tapi kan akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan dari Pak Muhib, Bu Anti bisa inisiatif sendiri. Oh iya, teringat dari kolaborasi rekan sejawat Pak Yos, berinisiatif ingin menjadi timer waktu pembelajaran. Dan sudah sangat baik. Semoga Pak Muhib semakin bisa menjadi coach yang luar biasa. Amin. Dan Bu Anti bisa